menggunakan teknik pedang yang begitu jelek. Serangan kembali dilancarkan si ketua. Cambukan kuda putih akan merenggut nyawamu, teriaknya. Ensol yang sadar bahwa teknik Fire Rainsford tak akan mampu menghancurkan cambuk kuda putih. Ia memejamkan matanya dan teringat satu teknik, Thunder Lightning. Cambuk yang mengurungnya hancur, membuat si ketua terkejut tak percaya. Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru. Baik Suryong, siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Itu karena instruktur Chen Uguang mengira dia terlalu lama masuk ke hal pemula. Namun, Ensol beralasan bahwa dia menghabiskan waktunya selama 15 hari di Pavilion Nangya. Karena dia sudah lolos ujian, Ensol pun dibiarkan ikut belajar. Akhirnya, pelajaran dimulai. Instruktur Chen menjelaskan teknik lanjutan dari Fire Rain Sword, yaitu Fire Rain Thunderclap. Seni pedang dengan pergerakan cepat. Setelah selesai menjelaskan, Master Chun menunjuk Byuk-han maju ke depan dan memilih lawan sparring. Karena dibebaskan memilih lawan, Byuk-han langsung menunjuk Ensol karena dia berpikir pasti Ensol masihlah pemula dan akan mudah dikalahkan. Namun, instruktur Chun berkata, pertarungan macam apa yang kau harapkan dari seseorang yang baru lulus dari hal pemula? Dia meminta Byuk-han untuk mengganti lawannya, namun Ensol berdiri dan bersedia menerima duel dengan alasan sudah belajar dari Master Jin dan bisa cepat belajar jika bertarung langsung dengan seseorang. Master Chon bergumam, dengan skill yang baru dia dapatkan dari hal pemula, apa dia sedang melindungi kehormatannya yang rendah itu. Keduanya pun maju ke depan untuk persiapan duel. Master Chon meminta mereka bersiap dan mengharapkan mereka sampai ke hal tingkat selanjutnya. Byuk-han dengan niat liciknya bergumam, sungguh keberuntungan yang besar. Kalau aku bisa membunuhnya, aku bisa mengamankan posisiku sebagai kandidat. Dan duel pun dimulai. Byuk-han melompat maju mengayunkan serangan menebas ke samping. Ensol menghindar dengan menundukkan badannya. Byuk-han melancarkan serangan kedua dengan tebasan ke bawah. Tapi tebasan itu ditahan. Byuk-han tertawa sambil mengejek dan melancarkan serangan Pyrean Sword Thunderclap. Tapi serangannya dengan mudah dihindari membuatnya sedikit frustasi. Instruktur Chion yang mengamati terus membatin, Byuk-han, cara menggunakan pedang begitu menyedihkan. Sementara anak itu, dia menghindar seolah-olah sudah memprediksi arah serangan. Apa dia sudah mempelajari Bispet? Tidak. Bispet adalah seni bela diri yang agung, yang hanya dikuasai oleh para ahli seni bela diri. Kalaupun dia jenius, mustahil menguasainya dalam 15 hari. Karena terus menghindari serangan, Master Chion berkata, kau takkan bisa berkembang kalau kau terus menghindar. Mendengar itu, Ensol berhenti menghindar dan langsung menyerang menggunakan teknik Fire Rain Sword. Tapi, Byuk-han menghindari serangan tersebut sambil tertawa. Namun, dia terkejut saat beberapa helai rambutnya terpotong. Karena mulai terdesak dan tak ingin kalah, Byuk-han menggunakan teknik berpedang Sekte Asura Sword. Namun, Ensol tetap bertahan dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Membuat instruktur Chion berpikir apakah dia benar-benar telah menguasai Bispet. Tak sampai di situ, Byuk-han melanjutkan serangan kedua dengan niat membunuh. Tapi, betapa terkejutnya semua orang ketika Ensol menggunakan Fire Rain Sword gerakan ke-13. Beginningless Extreme Martial Art, serangannya langsung mengenai dada Byuk-han yang langsung batuk darah dan mati di tempat. Setelah memeriksa Byuk-han yang telah mati, instruktur Chun bertanya pada Ensol apakah dia sebenarnya murid dari Papillon Nangya. Ensol menjawab tidak, dia hanya mempelajari teknik dasar. Jawabannya itu membuat instruktur Chun tersenyum sinis karena menganggap Ensol berbohong. Saat Ensol hendak menjelaskan lebih lanjut, instruktur tak mau mendengar alasan dan memintanya membuang benda itu keluar. Maksudnya adalah Byuk-han. Sementara peserta lainnya terkejut bukan main karena mereka pikir, bukankah seharusnya dia diberi hukuman karena membunuh? Namun instruktur Chion menegaskan, jangan menganggap Martial Hall adalah tempat bermain-main. Tempat ini adalah neraka. Kalau menggunakan teknik pamungkas, maka sebaiknya kalian bersiap untuk mati saat lawan membela diri mereka. Ujiannya pun terus berlanjut hingga akhirnya beberapa yang lulus dan sebagian besar gagal diminta untuk pergi ke hal lain. Sementara yang lain pergi, Ensol masih berdiri di sana. Instruktur Cheon menyuruhnya pergi ke tingkat selanjutnya karena telah lulus ujian. Namun, merasa belum belajar apa-apa, Ensol memaksa untuk tetap tinggal. Karena satu-satunya teknik pedang yang dia pelajari adalah teknik Fire Rain Sword, teknik ke-13.
Master Chen setuju untuk mengajarkannya teknik lain, yaitu Huawu Block Crossword. Namun, jika Ensol telah mempelajari teknik lain selain yang dia sebutkan, maka Master Chen akan langsung membunuhnya. Waktu pun berlalu dan 4 hari kemudian, Master Chen mengamati Ensol latihan dan tidak menemukan apapun. Malah selama 4 hari latihan yang dia perhatikan, Ensol sama sekali tidak memiliki fundamental swordsmanship. Dia tidak menyangka Ensol benar-benar baru belajar pedang. Tapi keuletan dan obsesinya begitu mengagumkan, karena berlatih layaknya dia akan mati jika tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Sekarang instruktur Chion paham bagaimana dia bisa menguasai Bispet hanya dalam waktu 15 hari. Instruktur Chion menyuruhnya berhenti karena dia sudah memahami esensi dari Huawu Bio Crossword. Tapi saat ini Ensol menggunakan semua formasi dalam satu pertarungan. Layaknya sedang mencoba membunuh seseorang. Instruktur Chion memperingatkan bahwa niat membunuh yang ada di kepalanya itu dia harus menghapusnya. Kalau tidak, nantinya dia akan membuat seni bela diri yang dapat melukai dirinya sendiri. Itu adalah pesan yang sama yang disampaikan instruktur Jin. Nasihat itu disampaikan karena instruktur Chon juga pernah mengalaminya di masa lalu. Itu juga mengingatkan Ensol pada pesan kakeknya bahwa seniman bela diri terdahulu yang hidup berdasarkan pedangnya semua telah ternodai oleh kesedihan dan kesialan. Itulah sebabnya orang dari dunia seni bela diri benci menceritakan masa lalunya. Instruktur Chion kemudian menanyakan nama Ensol. Ternyata, Instruktur Jin pernah memberitahu Instruktur Chion bahwa ada yang selamat dari hal kedua, bernama Bu Ensol. Ensol kemudian diberitahu bahwa dia dalam masalah besar. Ensol terkejut dan bertanya, "Masalah apa itu?" Instruktur Chion menjelaskan bahwa Ensol sama sekali tidak punya pondasi dalam seni bela diri. Namun lawan-lawannya nanti adalah orang-orang jenius yang telah belajar bela diri sejak kecil. Karena itu, Ensol harus membangun fondasi yang kuat untuk belajar Huawu Sword di hal tingkat lanjut. Karena itu, instruktur Chion akan mengajarkan seni bela diri yang dia ciptakan sendiri bernama Jonno Musang. Akan tetapi, Jonno Musang adalah teknik berbahaya yang bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas kedua lengannya. Bahkan semua saraf jemari instruktur Chion telah rusak karena gagal mempelajarinya. Instruktur Chion pun bertanya pada Ensol apakah dia tertarik mempelajari teknik tersebut yang bisa membuat lengannya tak berguna atau pergi ke hal menengah. Mendengar itu, Ensol berpikir, lenganku. Demi balas dendam, aku bahkan rela menyerahkan jiwaku sendiri. Dengan tekad membara dari sorot matanya, Ensol berkata, "Tolong ajari saya, Master." Sebulan pun telah berlalu semenjak Ensol mempelajari teknik Jonno Musang sampai hari terakhirnya di hal itu. Meskipun instruktur bilang dia belajar dengan cepat, namun terlalu lama dari yang diharapkan. Kini Ensol membuka pintu hal senior. Auranya berbeda dari hal menengah. Tatapan dan cibiran telah hilang karena sudah membunuh Byok-han. Ensol bergumam. Memandikan mayat membuatnya dijauhi, namun membunuh seseorang dapat membawa rasa kagum dan kehormatan. Tetua yang mengajar menyambut Ensol dan mempersilakannya duduk. Tak lama kemudian, tetua mengajak Ensol untuk jalan-jalan berdua. Tetua berkata, baik itu pedang ataupun tanpa pedang, swordsmanship tidak memiliki batas. Tetua mengambil ranting pohon dan mengarahkannya pada Ensol. Tetua bertanya, jika kau tiba-tiba diserang seperti ini, tapi tidak ada pedang di tanganmu, bagaimana kau akan menggunakan swordsmanshipmu? Saat kau di hal menengah, para peserta di sini sudah menguasai teknik pertama Huawu Sword, dan sekarang mereka telah memasuki tahap wacana pedang. Kalau kau tidak bisa memahami atau menjawab pertanyaanku saat ini, aku akan langsung membuangmu. Jadi jawab dengan hati-hati. Ensol menutup matanya, berpikir sejenak lalu berkata, kalau saya tidak memiliki pedang, maka saya akan menggunakan pedang lawan. Ensol maju untuk meraih ranting dari tetua, namun dalam sekejap mata, tetua telah berada di belakangnya. Dia bahkan sulit memprediksi pergerakannya. Dia tidak berharap bisa menangkapnya, namun Ensol sama sekali tidak bisa mengikuti pergerakan tetua. Kalau tidak membuktikan diri, dia tidak akan diterima di hal senior. Ensol pun meningkatkan bispet sepenuhnya untuk membaca pergerakan tetua. Ensol maju, saat tangannya hendak meraih ujung ranting, tetua menyerangnya dengan energi pedang membuatnya terhempas jauh. Tetua tertawa dan memegang pundak Ensol dan berkata, kau lulus. Karena besok dia akan mempelajari Hyung Ji Hyun, dia diminta untuk datang lebih awal dari yang lain untuk mengejar ketertinggalan pelajaran. Ensol mengerti dan memberi hormat, lalu beranjak pergi. Tetua memperhatikan ujung ranting yang daunnya berguguran satu persatu. Dia bergumam,
Meskipun anak serigala itu masih kecil, yang namanya serigala pasti berbahaya, bukankah begitu? Di perjalanan pulang, Ensol berpikir kejadian tadi menutup pelajaran hari ini. Sekarang dia bisa tidur ataupun melakukan kultivasi, tapi sebaiknya dia menjelajahi neraka ini sedikit lagi. Tiba-tiba Ensol merasakan jejak kaki datang mendekat. 5 orang mendatanginya, namun 1 orang bersembunyi. Kelima orang tersebut datang untuk memberi pelajaran pada Ensol karena mereka merasa Ensol terlalu sombong karena telah membunuh di hal menengah. Mendengar ocehan mereka, Ensol bersiap melawan, menambah amarah mereka karena merasa ditantang. Saat hendak menyerang, tiba-tiba seseorang datang menyerang dari belakang dan langsung menumbangkan orang yang berdiri paling depan, membuat keempat temannya terkejut luar biasa. Seseorang yang menyerangnya itu bernama Seo Jinha. Seo Jinha dengan tatapan tajam, dia berkata, "Bu Ensol, ada yang harus kita bicarakan." Yang lainnya pun kabur ketakutan. Ensol berpikir, anak itu kuat. Sambil menodongkan pedangnya, Seo Jinha berkata, "Langsung saja, Bu Ensol, kau ada di pihak mana?" Membuat Ensol terkejut dan bingung apa maksudnya. Sekarang kita lompat ke beberapa hari ke depan. Di depan ruang belajar peserta. Karena pelajaran telah selesai, tetua meminta Ensol untuk mempraktekkan Hyun Ji Hyun, teknik pertama dari Fire Rain Sword. Ensol berdiri lalu mempraktekkan pengetahuannya di depan semua orang. Namun tetua bergumam, dia membuat Hyun Ji Hyun bentuk pedang yang paling hikmat dan halus, menjadi sesuatu yang penuh dengan niat membunuh. Setelah selesai, selanjutnya Seo Jinha. Saat berpapasan dengan Ensol, Ensol mengingat kembali pertemuannya dengan Seo Jinha, di mana pada saat itu mereka sempat bertukar serangan. Dan pada akhirnya Seo Jinha menjelaskan bahwa tidak semua yang berkumpul ingin menjadi pewaris. Dan Ensol menyimpulkan, apakah ada penyusup? Ternyata Seo Jinha mengira bahwa Ensol adalah penyusup, namun melihat ekspresi dan tindakannya, tidak menunjukkan bahwa dia seorang penyusup. Akhirnya Sojinha pun pergi, meninggalkan Ensol sendiri yang berpikir, mau ada mata-mata atau demon lain. Mereka hanya musuh yang harus aku lawan. Setelah semua selesai sesi praktek, tetua berkata, aku harap kalian semua beruntung dalam pertempuran kalian. Karena suara gong telah berbunyi, sudah saatnya pergi ke Gunung Batu di tengah pulau secepatnya. Kini semua peserta telah berkumpul di Gunung Batu. Di hadapan mereka sudah ada kepala instruktur bersama Master Jin. Kepala instruktur berkata, ujian ketiga akan segera dimulai. Instruktur Jin menjelaskan bahwa seluruh gua akan disel. Setelah itu, sampai 10 kandidat dipilih, kalian tidak akan bisa kembali ke gua. Jadi, persiapkan semua yang kalian butuhkan. Peserta yang tidak memahami maksud Master Jin bertanya, bagaimana sebenarnya kandidatnya akan dipilih. Kepala instruktur berteriak, dasar bocah bodoh, itu sudah jelas. Kalian harus membunuh satu sama lain sampai tersisa 10 kandidat. Entah kalian bersembunyi atau menghindari pertarungan, itu pilihanmu. Tapi seiring waktu berjalan, areanya akan menyempit, dan mereka yang berada di luar area akan dibunuh oleh Killing Ghost ini. Ensol merasakan energi membunuh yang sangat kuat, sementara Sojina bergumam. Mereka master dengan kemampuan tinggi. Peserta bertanya, apakah boleh menyerang mereka? Kepala instruktur tertawa dan berkata, jika kalian mampu, kalian bisa membunuhnya. Dan jika bisa membunuhnya, kalian akan langsung jadi salah satu kandidat terpilih. Dan ingat ini, kalian bisa bekerja sama atau menyergap, tidak peduli apapun itu. Asalkan bisa membunuh, hanya itu cara agar menjadi salah satu dari 10 kandidat. Tanpa menunggu aba-aba, mereka semua langsung berpencar ke segala arah. Tanpa pikir panjang, Ensol langsung berlari ke Paviliun Nangya. Saat hendak bersembunyi, seorang peserta yang dikejar oleh 3 peserta lain meminta tolong pada Ensol. Daripada berurusan dengan ketiganya, Ensol memilih untuk membantu peserta tersebut dan bersembunyi bersama. Setelah pengejarnya pergi, peserta tadi berterima kasih, namun Ensol masih berpikir, Master Sawo menyiapkan tempat tersebut untuknya. Peserta itu memperkenalkan dirinya bernama Gem Chulyong dari Sekte Blood. Dia pun mengikuti Ensol karena merasa aman dan bisa dipercaya. Selama perjalanan, mereka menghindari pertarungan dengan kemampuan bispetnya. Saat mereka hendak pergi, Ensol merasakan niat membunuh dan rasa balas dendam yang dipancarkan. Akhirnya, dia memilih untuk ikut pertarungan tersebut untuk membantu orang lain membalas dendam. Saat mengamati pertarungan, seseorang langsung menyerang Ensol. Dia langsung menahan serangan tersebut karena sudah merasakan kehadirannya sejak awal. Yang menyerang adalah seorang asasin, namun asasin itu tumbang dengan satu serangan balasan dari Ensol.
Satu orang yang dikeroyok sudah penuh dengan luka, sepertinya sudah kehabisan tenaganya. Ensol melompat dan langsung menyerang mereka, namun serangannya dapat ditahan. Satu orang lainnya mencoba menyerang dari belakang. Ensol menghindar ke bawah dan musuh menebas komplotannya sendiri. Dua musuh kini menyerang bersama, namun dengan kecepatan Ensol, dia mampu mendaratkan satu serangan pada musuh dan memblokir serangan lainnya. Saat musuh terakhir mencoba serangan lain, tiba-tiba dia tertusuk dari belakang dan lehernya langsung tertebas. Ternyata yang membunuhnya adalah orang yang sudah terluka. Dia pun tertawa sambil berkata bahwa balas dendamnya berhasil dan dia pun terjatuh dan mati. Gem Chulyong berteriak dari semak, apakah sudah selesai? Ensol tidak mempedulikannya, hanya melirik dan memeriksa mayat di depannya. Gem Chulyong berjalan mendekat. Dia berkata bahwa Bu Ensol itu hebat, tapi jangan biarkan dirimu lengah. Chulyong mencoba menusuk Ensol dari belakang, namun betapa terkejutnya Chulyong saat serangannya ditahan dengan mudah. Chulyong tersentak, dia terhempas mundur. Ternyata orang yang ditolong Ensol dibunuh oleh Chulyong dengan senjata rahasia. Padahal Ensol ingin bertanya pada orang tersebut. Chulyong pun menanyakan, sejak kapan Ensol sadar? Ensol sudah sadar sejak awal bahwa Chulyong membawa banyak senjata tersembunyi. Namun Ensol tidak langsung membunuhnya karena penasaran dengan metodenya yang mungkin akan berguna dalam pertarungan berikutnya. Mendengar itu, Chulyong tak terima dan langsung menyerang, melemparkan banyak senjata tersembunyi sekaligus. Namun, itu dengan mudah dihindari oleh Ensol sambil berjalan maju. Dengan satu tebasan membuat Chulyong terluka dan bergerak mundur. Ensol berkata, tidak peduli selihai apa kau menyembunyikan senjatamu, semua akan sia-sia begitu kau ketahuan. Tak kuasa menahan amarahnya, Chulyong maju menyerang. Senjata keduanya saling beradu, namun keganasan pedang Ensol menembus pertahanan Chulyong hingga darah berhamburan. Chulyong pun terjatuh dan mati saat itu juga. Ensol mendatangi orang yang dia bantu tadi. Dalam benaknya dia bertanya, bagaimana rasanya berhasil melakukan balas dendam? Apakah aku akan tersenyum lepas seperti kau jika dendamku terbalaskan? Ensol mengambil pedangnya, lalu berjalan pergi. Di sisi lain, ternyata ada mata yang memperhatikan gerak-gerik Ensol di balik bayang. Keesokan harinya, Ensol dikejar oleh rombongan peserta lain, yang membuatnya kewalahan karena senjata mereka unggul di tempat terbuka. Setelah terus berlari, Ensol menemukan hal belati Firestorm dan masuk ke dalamnya. Sementara itu, kepala instruktur meminta Master Jin untuk menjelaskan situasinya. Master Jin berkata bahwa setelah 3 hari berlalu, dari 83 peserta yang tersisa kini 41 peserta saja. Mendengar itu, kepala instruktur berpikir itu artinya yang tersisa hanyalah mereka yang benar-benar layak dan sekarang waktunya untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka. Ia pun meminta peta untuk mempersempit area yang bisa peserta gunakan dan menunjuk belati Firestorm sebagai awalnya. Itu adalah tempat Ensol masuk bersembunyi. Master Jingak langsung mengarahkan assassin dari Kilingos ke sana untuk membersihkan area tersebut dari peserta. Kembali ke Ensol, peserta yang mengejarnya masuk ke belati Firestorm dan berkeliling mencari. Mereka terus berbangga diri bahwa kemanapun Ensol berlari, dia takkan bisa kabur. Namun, Ensol sudah bersiap untuk menyerang. Tebasan Ensol ternyata bisa dihindari. Mereka langsung bersiaga dan menyerang bersama. Serangan-serangan cambuk yang datang, Ensol tangkis dan hindari sambil bergerak maju. Karena kehilangan fokus, satu dari mereka akhirnya terkena tebasan di leher dan langsung tumbang. Saat yang lainnya terkejut, Ensol memanfaatkan kelengahan mereka dan melompat menyerang sekali lagi. Saat lawan ingin menyerang, ia menyadari bahwa tempat mereka sempit hingga sulit mengarahkan serangannya. Saat itulah Ensol mendapatkan kesempatan menebas salah satu dari mereka. Ensol bergumam, di tempat ini serangan mereka terbaca dan mudah diprediksi. Aku akan membunuh mereka satu persatu. Serangan kembali berlanjut. Siapa sangka Ensol terkena serangan dari cambuk yang terpantul di dinding hingga membuatnya terlempar dan menembus dinding kaca. Musuh berlari menuju Ensol, tiba-tiba terbentur sesuatu. Ternyata itu adalah ketua kelompok mereka. Bukannya saling membantu, si ketua malah langsung membunuh mereka tanpa ampun. Ensol yang sudah berdiri berkata, jadi kau ketua mereka. Si ketua tertawa dan berkata untuk apa menjawab orang yang akan segera mati. Si ketua langsung melancarkan serangan. Cambuknya seketika melilit pedang Ensol dan langsung meremukkannya. Untungnya Ensol membawa dua pedang. Serangan lain mengarah padanya. Dia melompat untuk menghindar. Ensol tahu kemampuan lawannya jauh melebihi yang dia hadapi sebelumnya. Ensol menahan serangan yang datang, membuatnya terhempas jauh ke belakang. Sungguh mengecewakan, ucap si ketua.
Kau bahkan tak bisa bertahan melawan White Horse Ninetales menggunakan teknik pedang yang begitu jelek. Serangan kembali dilancarkan si ketua. Cambukan kuda putih akan merenggut nyawamu, teriaknya. Ensol yang sadar bahwa teknik Fire Sword tak akan mampu menghancurkan cambuk kuda putih. Ia memejamkan matanya dan teringat satu teknik, Thunder Lightning. Cambuk yang mengurungnya hancur, membuat si ketua terkejut tak percaya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.